semua. Woman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar kita malam ini? Yes, dahsyat luar biasa. Sekali lagi, apa kabar kita malam ini? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Ibu-ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, pada saat ini mari kita memulaikan ibadah kita. Kita tenangkan hati pikiran kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita tanggalkan segala beban kita. Kita fokus untuk menyembah memuji Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, Kau Allah yang setia. Woman yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita berdiri. Segenap hatiku menyembahmu
Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya kami bisa mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Engkau Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Tuhan, segala puji syukur hanya padamu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami memulai ibadah kami Victory Woman. Tuhan, terberkati kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami bisa memuji, memuliakan Engkau. Itu kesempatan yang terbaik Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami, saudara kami Woman yang tidak sempat hadir di tempat ini Tuhan, yang beribadah di rumah Tuhan, yang mengikuti ibadah Woman pada malam hari ini. Dengan tangan Tuhan memberkati kami semua. Kami mau menyembah, memuji Engkau Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah kami, segala dosa pelanggaran kami Tuhan, kami mohon kepadamu, ampuni kami Yesus. Sucikan kami oleh kuasa darah-Mu, supaya kami layak di hadapan-Mu, supaya kami layak untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Inilah kami pada saat ini Tuhan. Urapi kami semua, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami mau duduk diam tenang untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Kepada Ibu silakan duduk. Baik, di satu minggu ini, minggu yang lalu kita beribadah di sini sebagai ibadah Woman, dan pada malam hari ini kita beribadah kembali, bertemu tanpa kekurangan satu apapun, dan kita bersuka cita. Kasih Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita, dan kita bersorak bagi Tuhan. Kita mengangkat pujian kita, Ku diberi kuasa. Dan kepada ibu-ibu lagi kami undang bangkit berdiri. Mari kita berjoget buat Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Diberi kuasa, Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar dari Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesusku. Kemenangan, bersorak
kepada woman yang dikasih dalam nama Tuhan, silahkan duduk. Pada saat ini kita berikan ruang kesaksian 5 menit. Kalau ada ibu yang menyaksikan kasih Tuhan, dipersilakan. Baik, kita percaya semua kita telah diberkati Tuhan. Kita percaya semua kita telah ditolong Tuhan. Dan kita pada malam hari ini kita mengatakan, Tuhan, saya seperti wanita yang mengurapi Engkau. Saya menangis di bawah kaki-Mu Tuhan. Dengan apa semua yang Engkau berikan kepadaku Tuhan. Engkau telah menjadikan aku wanita yang hebat. Engkau telah menjadikan aku wanita yang kuat. Dan pada saat ini kita tenangkan hati pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan kembali saya mengundang kita untuk berdiri. Kita mengangkat satu pujian seperti wanita mengurapi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Urapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan sekali lagi, seperti wanita. Seperti wanita, ya Tuhan. Kami seperti wanita mengurapi-Mu Tuhan. Layakkan kami pada saat ini Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Bicaralah kepada kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Tanda hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau duduk diam, mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Uraikanlah segala isi hati-Mu kepada kami Tuhan, supaya apapun yang Engkau beritahukan kepada kami Tuhan bisa berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan tidak berlalu begitu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau pakai dia lebih luar biasa. Apapun yang dia sampaikan pada malam hari ini, kami percaya itu dari Engkau Tuhan, karena Engkau telah mengurapi hamba-Mu, Engkau telah mengurapi hamba-Mu, Engkau telah memenuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, Engkau telah menyiapkan hatinya Tuhan, Engkau telah mengurapi bibirnya Tuhan, sehingga apapun yang dia sampaikan kepada kami
bersama dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau duduk diam Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Kepada hambanya kami persilakan. Shalom. Apa kabar woman? Wow, luar biasa. Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya berantusias sekali melihat woman-woman yang datang mempersiapkan diri sedemikian rupa hanya untuk memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya setiap kali kita bergairah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, maka kita adalah woman yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi woman yang menang terus dalam segala peperangan hidup ini. Puji Tuhan, kita masih terus berbicara tentang sikap, sifat Maria yang luar biasa, sehingga dia yang adalah perempuan biasa, bukan siapa-siapa, berasal dari keluarga miskin, tapi dia bisa diangkat Tuhan sedemikian rupa sehingga dia boleh menjadi ibu yang dikenal sampai hari ini, Ibu Yesus. Yesus Tuhan kita. Dan hari ini kembali kita akan berbicara tentang sekarang sifat Maria. Maria ini memiliki sifat suka memuji Tuhan. Saya merindukan setiap kita woman, perempuan-perempuan yang ada di tempat ini menjadi woman-woman yang terus memuji nama Tuhan. Pujian artinya melahirkan kekaguman dan penghargaan kepada siapa yang ada di dalam syair-syair yang kita lantunkan. Woman, kalau boleh saya bertanya untuk kita semua yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, siapa di antara kita yang tidak melewatkan harinya tanpa dia memuji Tuhan? Artinya, satu hari dia lewatkan, pasti ada pujian kepada Tuhan yang sudah dia lantunkan. Boleh saya melihat adakah tangan yang terangkat? Yes, hanya satu? Jangan malu-malu woman, nanti dapat hadiah loh, hadiahnya di surga. Pertanyaan saya, ada enggak di antara kita woman yang ada di sini? Kalau di rumah saya enggak bisa lihat. Kalau mau angkat tangan enggak apa-apa, nanti Tuhan yang lihat begitu ya. Ada enggak kita yang ada di sini woman-woman, satu hari, setiap hari kita ada melakukan pujian kepada Tuhan. Entahkah satu lagu, dua lagu, tiga lagu, minimal satu lagu dilantunkan, dinyanyikan kepada Tuhan dan tidak pernah bolong setiap hari. Ada? Wih, luar biasa. 1, 2, 3 gitu ya. Hanya lagu dari HP yang didengerin. Kita memuji Tuhan enggak? Ikut. Oh iya, harus ya. Jangan hanya kita mendengarkan suara yang indah, suara yang merdu dari penyanyi-penyanyi itu, namanya kita hanya memuaskan keinginan telinga kita mendengarkan lagu-lagu seperti itu. Tetapi saya bersyukur sekali ketika melihat banyak tangan-tangan yang terangkat di tempat ini, bahwa setiap hari ada pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan itu tandanya adalah woman-woman, perempuan-perempuan yang akan terus berkemenangan di dalam Tuhan.
Tuhan akan terus pakai kita sehingga dalam puji-pujian kita mampu melewati hari-hari kita. Atau di sini lebih banyak nyanyi yang aku suka goyang Mama Muda. Ada yang tahu lagu itu? Jangan-jangan cuma saya yang tahu ya. Oh ya, TikTok itu. Betul, itu TikTok itu. Lagu TikTok. Saya sendiri kaget kan lagi pergi beli sendal buat anak saya Chloe, karena sendalnya kakinya kenapa cepet banget besar gitu loh. Jadi Chloe kecil amat sendalnya, ayo kita pergi beli. Nah di tempat sendal sepatu itu ada tuh lagu itu tuh. Aku suka goyang Mama Muda. Lah saya lihat anak saya juga udah bikin begini. Mama Muda, Mama Muda. Apa itu Mama Muda, Mama Muda? Waduh, Tian juga ya. Kita malah ibu-ibu, saya lihat kayaknya ibu-ibu pada kurang bisa lagu itu. Bu Susan begini, iya. Jadi ya di situ tandanya saya bersyukur. Karena ternyata kita nggak terlalu suka dengan lagu-lagu duniawi seperti itu. Yang kita suka. Ketika saya tanya, siapa yang tidak melewati hari tanpa dia memuji Tuhan? Yes, haleluya. Tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan itu Tuhan perhatikan dan Tuhan nilai sebagai satu kebenaran dalam hidup kita. Dan ketika tangan kita terangkat, menandakan satu pengagungan, satu penghormatan kita kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa pisah dari Engkau. Saya mau terus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Setiap hari ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan Maria Ibu Yesus seorang perempuan yang sederhana. Tapi bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena ternyata dia adalah seorang pemuji. Dia seorang yang suka memuji nama Tuhan. Buktinya kita buka dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Kita sudah menemukan, kita akan baca bersama. Setiap firman Tuhan ketika kita baca bersama-sama, kita keluarkan suara kita. Dari suara kita itu kita mendengar. Dan ketika ada, karena ini adalah nyanyian pujian dari Maria, kita akan mendengar. Dan ketika telinga kita menangkap apa yang kita woman, maka bagaimana Maria bisa dipakai Tuhan? Saya dan saudara pun bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Oke, Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Wow, haleluya. Maria seorang yang suka memuji Tuhan. Dan biarlah kita pun sekalipun saat ini kita masih dalam posisi berperang dengan yang namanya penyakit COVID-19. Karena di Jakarta bahkan semakin tingkat terinfeksinya
di Jakarta itu cukup tinggi dan terus bertambah dan kita percaya kita adalah orang-orang yang akan terus memuji Tuhan. Seperti Maria, walaupun ada di tengah-tengah posisi yang sulit, kita tidak terkungkung dengan kondisi yang ada, tapi kita menjadi perempuan-perempuan yang suka memuji Tuhan. Buktinya ya malam ini. Malam ini ada WL, ada singers, ada woman-woman yang tidak terkalahkan dengan situasi yang ada. Dan saya percaya siapapun woman yang ada di rumah yang mengikuti program ini, yang ketika menyanyi dengan sungguh-sungguh, memuji nama Tuhan bersama kami dengan sungguh-sungguh, engkau juga adalah perempuan yang tidak terkungkung dengan kondisi situasi saat ini, saat kita berperang dengan yang namanya COVID-19. Kita boleh menjaga seluruh kehidupan kita berdasarkan protokol kesehatan pemerintah. Tetapi bukan berarti itu mengendorkan semangat kita untuk memuji Tuhan. Biar pakai masker, pada menyanyi. Haleluya, luar biasa. Kadang-kadang nyanyi, kok ada bau-bau ya? Oh iya, bau mulut saya ternyata. Tapi enggak apa-apa, bau mulut pun tidak akan membiarkan menahan hati kita, mulut kita untuk memuji-muji nama Tuhan. Amin. Maria saat dia berada dalam suasana yang sebenarnya Maria waktu dia menyanyi pujian ini, suasana hatinya, suasana hidupnya itu bisa dikatakan dalam posisi yang agak gimana gitu ya. Karena dia itu kan adalah seorang perempuan muda yang belum menikah. Tapi posisi dia menyanyi ini, dia sementara hamil. Dia dalam keadaan yang mengalami satu perubahan antara senang, wow mau jadi ibu Yesus. Antara senang, antara bingung, antara takut, antara cemas. Suasana yang mencekam hidupnya, antara hidup dan mati. Karena kan kalau di zaman Yesus itu, kalau orang berbuat dosa, hukumannya itu adalah dirajam batu. Dan kondisinya memang seperti itu. Maria hamil sebelum dia menikah. Itu sebabnya kalau kita baca di ayatnya yang ke-56 dikatakan, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Ada kemungkinan Maria dalam keadaan yang sulit, mencekam, mungkin dia takut pulang rumah. Dia pergi ke rumah Elisabet dan Sakaria. Karena di sana pun malaikat sudah bertemu dengan Sakaria dan Elisabet, berbincang-bincang bahwa akan terjadi Elisabet yang mandul itu akan hamil dan akan melahirkan seorang yang akan membuka jalan bagi Yesus yang dikandung oleh Maria. Jadi mereka itu senasib lah ceritanya. Kumpul-kumpul. Jadi yang satu sudah tua hamil gitu. Terus yang satunya lagi belum menikah hamil. Dan suasana yang cukup berbeda ketika ada terjadi satu perubahan yang gak disangka-sangka, yang tadinya gak terpikirkan dengan pikiran kita dan akhirnya itu terjadi. Itu bisa membuat kita menjadi bingung, linglung. Waktu pertama kali corona itu semua orang berteriak. Semua orang sampai bukan cuma di grup VDC yang bertolak belakang pendapatnya. Semua grup, saya lihat sampai grup-grup pendeta. Semua grup, semua bertolak belakang. Ada yang bilang, bagaimana kami bisa tinggal di rumah, kami harus mencari uang. Tinggal di rumah, gak bisa tinggal di rumah. Siapa yang mau kasih makan anak istri? Tinggal di rumah, stay at home. Waduh, itu karena ada satu perubahan yang terjadi yang kita gak sangka. Kita nggak duga tiba-tiba terjadi seperti ini, dan sejak kita lahir sampai tahun 2020 baru di tahun 2020 kita alami seperti ini, iya kan? Kita bingung, kaget, semua orang kaget. Dan ketika mengalami satu perubahan itu ada rasa mencekam, ada rasa senang karena bisa kumpul-kumpul yang tadinya bapaknya susah untuk tinggal di rumah, ibunya susah tinggal di rumah. Anak-anak dikumpulinya susah
untuk bersama-sama di rumah. Tapi hanya bisa kumpul terus berkumpul bersama-sama. Ada rasa senang yang dalam ketika kita bisa terus bertemu dengan suami, istri, anak-anak gitu kan. Jadi yang suami-suami yang selingkuh gak bisa ketemu sama selingkuhannya. Istri-istri yang selingkuh gak bisa ketemu dengan selingkuhannya. Gitu kan. Anak-anak yang selalu gak mikirin orang tua, cuman pergi terus bermain dengan teman-temannya. Akhirnya stay at home. Nah, itu satu perubahan antara senang, antara bingung, antara panik, kecemasan. Memikirkan masa depan mau jadi apa seperti ini. Uang kita mau bagaimana, uang yang sedikit harus kita kelola. Ini mau sampai tahun berapa? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi ketika terjadi satu perubahan dalam kehidupan kita, itu bisa membuat kita bingung, bisa membuat kita senang. Jadi hati itu berubah-ubah. Kalau lagi perubahan hati seperti itu kita tuh bisa bawaannya marah-marah, cemas, khawatir, takut. Nah Maria, kalau kita baca di sini ada kemungkinan dia takut sampai 3 bulan dia nginep di rumah Elizabeth. Dia takut pulang ke rumah karena dia dalam posisi hamil belum menikah. Tapi apa yang dilakukan oleh Maria? Itulah yang harus kita contohi malam hari ini. Maria di tengah kondisi perubahan, baik perubahan hidupnya maupun perubahan tubuhnya yang tadinya mungil nanti jadinya gendut ke depan seperti itu gitu ya. Tapi di tengah kondisi seperti itu, langkah yang Maria ambil yaitu Maria tetap memuji-muji Tuhan. Woman, mari kita menjadi perempuan-perempuan yang terus melantunkan puji-pujian kepada Allah dalam kondisi apapun. Sekalipun dalam keadaan seperti ini, suami istri banyak konfliknya. Kalau karena saya kan harus mengupas firman Tuhan, jadi saya juga harus terus baca berita gitu. Saya melihat bagaimana kejahatan demi kejahatan semakin merajalela hari-hari ini. Suami bunuh diri, istri bunuh diri. Orang-orang rasanya tuh stres banget gitu loh. Suami istri bercerai, anak dengan orang tua berantem, emosi tinggi, stunning, darah tinggi semua gitu ya. Tetapi woman, saat ini kesempatan kita untuk terus memuji Tuhan. Karena di dalam puji-pujian itu firman Tuhan katakan dalam Mazmur 22 ayat 4 firman Tuhan katakan, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Ketika kita suka memuji Tuhan, perempuan-perempuan, kita terus bangkitkan ya setiap hari. Saya belum menyanyi dulu. Usahakan di pagi hari yang kita lakukan adalah pujian dan penyembahan. Kalau Pak Gem bilang setiap kali dia bangun itu selalu ada lagu yang ada di dalam telinganya untuk dia nyanyikan kepada Tuhan. Itu sama dengan saya. Ketika saya bangun kadang bahkan ketika saya tidur di dalam hadirat Tuhan, ketika saya bangun, lah kok kayak saya menyanyi. Saya sementara memuji Tuhan. Dan ketika di subuh hari kita merasakan puji-pujian kita kepada Tuhan, itu kita bisa merasakan bagaimana hidup kita itu seperti ada di surga. Dan ketika kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, ada pujian di dalam hati ini, kita menyanyi, kita akan merasakan kita ada di surga. Dan rasanya, apa masalah yang ada di depan kita? Seberat apa masalah yang kemarin kita pikirkan? Itu tidak pernah ada ketika kita benar-benar masuk di dalam hadirat Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pak Gem banyak ciptain lagu, buat lagu. Woman bagaimana? Ada beberapa ibu dan saya juga. Tuhan bisa memberikan syair-syair. Ketika anak-anak lagi berbicara tentang Lazarus bangkit.
Sudah sampai jam 1 malam saya buka-buka YouTube, cari-cari lagu tentang Lazarus bangkit. Ada bahasa Inggris, ada lagu orang dewasa. Kok lagu anak-anak Lazarus bangkit nggak ada gitu loh. Saya buka-buka cari-cari gitu kan. Saya ambil buku lagu anak-anak, saya coba cari-cari. Nggak ada Lazarus bangkit. Nggak apa-apa dah, nyanyi lagu apa aja deh. Saya punya kerinduan. Nah, setiap kita, jika kita punya kerinduan, maka Tuhan itu menjadi sesuatu karya yang indah di hadapan Tuhan. Di tengah krisis, di tengah kesusahan, apa yang menjadi kerinduanmu? Tuhan akan berikan ketika kita terus ingin mencari puji-pujian. Kita ingin melakukan puji-pujian. Saya lagi mandi, tiba-tiba pujian itu datang. Dan pujian itu sudah dinyanyikan oleh Chloe. Lagunya begini. Aku punya Tuhan yang penuh kuasa. Aku punya Tuhan yang selalu ada bagiku. Lazarus bangkit, bukti kuasa Tuhan. Lazarus bangkit, kulihat mujizat. Bagus nggak? Ayo kita nyanyi bareng yuk. Ayo adik-adik, kita nyanyi bareng yuk. Dan itu luar biasa. Ketika saya keluar, jangan lupa. Masih posisi handukan, saya ambil handphone saya rekam. Akhirnya diaransemen oleh Yunis dan jadilah pujian yang disampaikan oleh Chloe sekalipun liriknya berbeda dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Gitu, karena memang yang saya dapat pertama itu yang Chloe dengar, yang diaransemen oleh Pak Gem dan Yunis itu yang barusan saya nyanyikan. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Ketika kita berhubungan dekat dengan Tuhan, punya masalah sebesar itu akan dikalahkan dengan Maria. Dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku terus akan bergembira karena Allah juru selamatku. Dia terus berkata, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan besar. Woman, 2 minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang Maria selalu bersikap positif. Ketika kita mengeluarkan kata-kata positif, karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Perbuatan besar Tuhan. Perbuatan besar Tuhan. Tuhan, engkau adalah Tuhan yang besar. Melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidupku. Ketika kita terus memperkatakan puji-pujian. Memperkatakan hal-hal yang positif. Sebenarnya sementara jangan pernah berhenti, karena di atas puji setiap kali kita memuji Tuhan, kadang-kadang rasanya kita nggak sopan banget gitu loh. Di kamar mandi lagi telanjang bulat, kita mandi, kita ngomong-ngomong gitu kan, hatiku tenang berada dekatmu. Aduh, lagi telanjang, ngomong sama Tuhan, hatiku tenang berada dekatmu. Kadang kan kayak kurang ajar begitu. Tetapi kita berhubungan dengan Tuhan bukan berhubungan fisik dengan Tuhan. Tapi roh kita. Di mana saja, mau di kamar mandi, biar suara kita tuh ada ehonya gitu kan. Kalau ada ehonya kan lebih bagus kan. Kok suara saya bagus banget ya. Padahal penyanyi kamar mandi. Tapi tidak apa-apa, kalau kita sudah rasa bagus, tinggal ngomong sama koordinator. Bu, suara saya bagus loh Bu, sekalipun di kamar mandi. Tolong saya mau jadi WL atau singers. Oke, audisi dulu, 3 bulan dulu, ikut gereja dulu. Saya dengar dulu, setia dulu. Haleluya, puji Tuhan. Dan akhirnya tadi ada woman yang luar biasa, suaranya bagus-bagus. Karena itu suka memuji. Orang yang memuji Tuhan, suaranya fals, akan dimampukan jadi suara yang terindah. Gak masuk ketukan juga, tapi ketika
Roh Kudus bekerja, urapan Tuhan bekerja karena Tuhan berada di atas puji-pujian kita. Kita sudah berusaha tapi jatuhnya begitu gitu loh. Kita sudah belajar tapi keluarnya seperti itu. Gak apa-apa woman. Jangan pernah kendor. Tetap belajar, tetap berdoa, tetap meminta pengurapan dari Tuhan. Tuhan akan terus memperlengkapi kita. Di pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan ada dan terus. Haleluya. Justru di saat seperti penuh dengan tantangan hari-hari ini, situasi COVID-19, masih perekonomian masih goncang, tetapi kita harus penuh dengan puji-pujian. Karena puji-pujian itu akan membawa kita terbebas dari belenggu-belenggu ikatan. Kadang ketika kita memuji Tuhan, masih aja orang terganggu dengan pujian kita. Ada yang begitu? Ketika lagi nyanyi, suami bilang, udah deh berhenti dulu deh. Aduh fals banget sih, berhenti dulu deh. Udah gak usah nyanyi. Kamu nyanyi begitu tapi kelakuannya gak sama dengan pujian itu. Ada yang begitu? Enggak ada, ya puji Tuhan lah, memang vidisi jemaat Tuhan yang luar biasa gitu. Tapi sebenarnya Bu Gem dan Pak Gem pernah alami itu. Jadi ceritanya Pak Gem ini kan ya udah tahu ya, woman ya luar biasa dia. Dia ciptain lagu. Mohon Tuhan atas ada di mulutku, mohon otoritasmu. Terus dia nyanyi, dia lagi dapat ilham dari Tuhan. Tawa aja ibu. Dia lagi dapat ilham dari Tuhan, dia nyanyi. Mohon Tuhan kuasamu ada di mulutku. Oh serius sekali. Itu ilham dari Tuhan Bu. Aduh jangan salah-salah Bu ya. Nah dan akhirnya telinga saya begitu panas. Sudah sangat panas. Padahal dia memuji Tuhan loh. Dia kan gak bilang mama muda. Dia itu memuji Tuhan. Tapi telinga saya panas. Karena nyanyinya tuh udah berapa lama gitu. Itu mulu nadanya begitu semua gitu kan. Dan akhirnya saya yang ada dekat dia, pindah aja di atas. Pindah di atas saya karena memang saya lagi itu kalau nggak salah lagi mempersiapkan juga untuk ada acara. Saya lupa ya, pokoknya ada ibadah di sini, saya juga lagi mempersiapkan. Saya pindah ke atas, tetap aja suaranya itu nyampe ke atas. Mohon Tuhan kuasamu ada di mulut. Semakin kencang, perasaan saya tuh semakin kencang. Dan saya semakin marah. Jadi memang kadang ketika kita sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada orang yang terganggu dengan pujian kita. Dan itulah saya terganggu, panas telinga saya. Saya turun, saya mau bilang sama suami saya, Pak udah berhenti dulu deh. Saya rencana mau bilang begitu. Tapi tiba-tiba waktu saya duduk di meja makan, terus itu kan kata-katanya segala penyakit, kelemahan, semuanya pergi, aku usir semua dalam nama Yesus. Kan begitu. Yang sekarang udah bagus gitu. Nah saya turun di meja makan itu, padahal saya mau bilang sama Pak Gempa berhenti dulu dah. Karena saya juga lagi persiapan, terganggu panas saya. Terus ketika saya duduk, saya berdiri, itu sepertinya saya nggak tahu baru kali itu saya alami dan cuman sekali itu saya alami. Itu dari belakang ini kayaknya mau tercabut nyawa saya dari sini, kayaknya saya nggak tahu penyakit apa itu, tapi rasanya itu tuh mau keluar dan kayak tercabut nyawa saya. Akhirnya saya bilang, Papa tolong. Kenapa Ma, kenapa? Doain Den, mohon Tuhan kuasamu. Haleluya. Karena kan dia lagi mendapat lagu itu gitu loh. Jadi dia nih mohon, memang dia lagi urapan, sayanya yang panas gitu. Ternyata ada setan dalam diri saya. Saya lagi rasa, nah ketika saya udah rasa begitu, dia sudah di telinga saya, mohon Tuhan kuasamu. Ya sudah, saya
bergumul dengan sakit saya, kan nggak mikirin lagi suara falsnya dia dan kata-katanya dia gitu. Dia nyanyi lagi, mohon Tuhan aku usir semua dalam nama Yesus. Dan woman itu saya lari ke kamar mandi dan saya muntah. Setelah saya muntah, saya sehat. Jadi ternyata woman, iya sudah diusir setannya, Jadi woman, saya salut loh sama woman-woman kalau menyanyi nggak ada yang terganggu. Itu luar biasa, berarti malaikat Tuhan semua di rumah ya. Jadi itu kadang ketika kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, masih ada aja orang yang terganggu dengan pujian kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Udah kayak Pak Gem aja, nyanyi terus. Karena itu pemberian Tuhan. Mau suara seperti apa, tidak punya nada, lakukan saja. Dan akhirnya kan pujian itu sangat memberkati kita semua. Mohon Tuhan kuasa-Mu ada di mulutku. Mungkin kita menyanyi aja dulu ya. Oke, Yunis. Nyanyi pujian ini. Dan itu pernah kakak saya juga waktu dulu kakak saya Kak Maya itu waktu masih muda, dia itu memang suka memuji Tuhan kakak saya ini ya. Dan kita itu orang-orang duniawi semua. Asal kakak saya memuji Tuhan, kalau kita dari Manado mau pulang kampung gitu, udah dalam satu, kita kan dulu punya mobil Suzuki gitu ya, Suzuki yang belakangnya ada isi 6 orang yang ngadepnya ke depan semua, yang ada di depan 2 orang, ada kaca, baru ada begitu ya. Kalau kita lagi mau pulang kampung, kakak saya, Kak Maya ini memang dari dulu dia cinta Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita memang pendosa semua ya. Kakak saya kalau nyanyi misalnya, Kau Allah yang setia, sambil tutup mata, angkat tangan begini. Saya dengan kakak-kakak saya yang lain, kita begini. Karena kita suka nyanyi yang everything I do it for you. Wah, kita sukanya yang begitu gitu kan. Jadi memang kadang pujian kita bisa mengganggu orang lain. Tapi kalau Tuhan sudah taruh pujian dalam mulut kita, udah nyanyi aja. Lanjutkan saja. Apalagi kalau di rumah, pasti itu akan memberkati kita semua. Haleluya. Kita nyanyi ya semua ya, mohon Tuhan kuasa-Mu ada di mulutku. Yuk kita berdiri semua. Mohon Tuhan kuasa-Mu ada di mulutku. Mohon otoritas-Mu ada di lidahku. Urapi hamba-Mu, mengalirlah kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu, mengalirlah kuasa-Mu. Segala penyakit, kelemahan, semuanya pergi. Aku usir semua dalam nama Yesus. Segala kerugian, hutang piutang dan kesusahan, ku usir pergi dalam nama Tuhan Yesus. Yes, amin. Silakan duduk. Itulah pujian yang membuat saya terganggu, tapi ternyata pujian itu penuh kuasa. Setan saya pergi kabur. Luar biasa. Dan ada satu kesaksian juga tentang seorang anak kecil pada tanggal ceritanya anak ini bernama Willy Myrick. Nah, anak ini berusia 9 tahun dan dia berasal dari Atlanta, Amerika Serikat. Pada tanggal 31 Maret 2014, Willy ini diculik. Waktu Willy ini diculik, di dalam mobil penculiknya ini, ya pastinya kalau diculik takut kan.
Dia pastinya ada rasa takut. Tapi karena dia suka memuji Tuhan, akhirnya dia nyanyikan terus pujian yang berjudul Every Praise. Jadi bocah 9 tahun ini dia nyanyi terus lagu Every Praise yang ditulis oleh Hezekiah Walker. Nah, waktu dia terus menyanyi, penculiknya ini bilang, "Stop menyanyi. Kalau kamu terus menyanyi, saya akan buat kamu lebih parah lagi dari ini. Saya bisa cincang kamu lah," kurang lebih begitulah. Terus ini Willy ini semakin dia diancam, semakin dia terus memuji Tuhan dengan pujian ini. Every praise, memuji Tuhan senantiasa, terus dia puji Tuhan, puji Tuhan. Semakin kencang penculik ini mengancam dia, semakin kencang dia memuji Tuhan dengan pujian ini. Saking kesal penculik ini, akhirnya dia ambil si Willy ini, dia lempar keluar. Dan akhirnya selamat. Jadi kadang memang itulah puji-pujian itu luar biasa. Dan akhirnya Willy ini bertepatan dengan ada satu mobil yang lewat di belakang dia, melihat kejadian itu, dan ibu ini menolong si Willy, dan Willy ini akhirnya menjadi seorang anak yang ya cukup terkenal karena kisahnya. Dan saya pernah ingat juga ada satu pendeta waktu kami bergereja dulu di kota gitu ya, dia bercerita begini, ketika dia sudah ada dalam masa, dikepung masa, mau dirampok, bukan masa ya, gerombolan orang-orang itu ada banyak, dan karena dia pendeta kecil, dia itu sudah diangkat-angkat begini nih, gitu kan, udah diangkat-angkat. Tapi yang dia lakukan katanya, dia hanya memuji-muji Tuhan. Saya lupa lagu apa yang dia nyanyikan. Dia memuji-muji Tuhan sampai dia berbahasa roh. Nah, saat dia memuji Tuhan sampai dia berbahasa roh, ketika dia berbahasa roh itulah orang-orang yang sudah bikin dia kayak bola di atas seperti ini bilang, "Wah, ini mah orang gila, udahlah, dia berarti nggak ada duitnya. Kalau orang gila mah nggak ada duitnya." Akhirnya dia dilempar begitu aja. Karena dia pendek kecil gitu, pendeta saya lupa waktu itu ya. Jadi memang dalam puji-pujian itu ada kuasa yang besar. Jadi kita jangan pernah meremehkan pujian. Kerinduan saya, kita semua woman, kita menjadi perempuan-perempuan yang memuji. Dalam Alkitab, Paulus dan Silas ketika mereka ada di dalam penjara, mereka sudah didera, mereka sudah disiksa. Tapi dalam kondisi mereka sakit, susah, menderita, puji-pujian selalu ada di mulut mereka. Itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Di sana menceritakan bagaimana Paulus dan Silas di saat mereka itu sudah masuk penjara, sudah dirantai. Tapi ketika mereka memuji-muji Tuhan, berdoa dan memuji-muji Tuhan, maka rantai belenggu yang membelenggu mereka itu terlepas. Woman, pastikan diri kita adalah orang-orang yang memuji Tuhan. Kalau woman ada nonton Kids kemarin, Victory Kids, itu berbicara, saya angkat tentang cerita Chloe dengan kami, Priscilla dan saya, itu bagaimana Chloe adalah seorang anak yang berani sekalipun dia tertutup di dalam satu mobil yang tertutup. Kalau kemarin kita filmkan itu kan siang hari, tapi sebenarnya itu kejadiannya di malam hari di jam 7 malam. Bertepatan di sini semua masih sepi banget semuanya sepi. Dan dia tertinggal di situ sekitar 10 menit. Dia panggil-panggil Om Morris, dia panggil-panggil Om Henrik, nggak kedengaran katanya kan. Tetapi karena dia adalah seorang anak yang mau datang ke gereja untuk latihan rama, memuji Tuhan. Itulah, Tuhan tahu dari jalan dia memuji Tuhan bersama kami. Sepanjang jalan dia menyanyikan yang lagu bahasa Inggris yang akan mereka tampilkan nanti di drama tarian mereka waktu itu. Jadi sepanjang jalan kami ya Priscilla juga ikut nyanyi pujian itu. Dan ternyata di atas pujian itu Tuhan bertahta. Ketika dia tertinggal di dalam mobil, dia panggil-panggil. Tuhan masih bisa berhikmat buat dia. Pencet lampu segitiga. Kalau dia mungkin gak pencet lampu segitiga itu,
Woman udah tahu apa yang terjadi. Itu dalam kondisi gelap, sana gelap. Kalau dia nggak tahu mau ngapain. Dan saya asik untuk memberikan latihan kepada anak-anak waktu itu. Dan bisa jadi anak-anak saya juga karena namanya juga rame, sibuk masing-masing mungkin berpikir ada di saya, ada di cecenya, ada di cecenya. Karena terlalu banyak cecenya, ya kayak Arlan kan kadang dibawa sama abangnya, kita udah biasa aja. Karena ya udah dibawa sama abangnya. Padahal udah dibawa orang lain kita udah nggak tahu. Seperti itu juga Chloe kan karena banyak cece-cecenya akhirnya ya bisa aja saya nggak tahu gitu loh sampai selesai acara latihan pun bisa aja saya tidak tahu. Tapi karena Chloe memuji Tuhan, ada puji-pujian dalam hatinya, bisa dia ingat pencet itu lampu tombol segitiga. Ketika dipencet tombol segitiga maka lampu itu menyala. Itu pun sudah agak lama baru kata Pak Senangi, Bu Sari itu kok lampu Bu Gem menyala terus ya. Akhirnya mereka pergi ke saya, Bu itu lampunya menyala. Ketika saya turun saya juga nggak tahu. Dan memang sampai buka pintu pun saya nggak tahu. Ketika saya buka kaget saya, anak saya menangis di dalam. Tetapi itulah ya woman, saya mau katakan jangan pernah remehkan puji-pujian. Jadilah perempuan-perempuan yang suka memuji Tuhan. Ambil karaoke lah lagu puji-pujian kepada Tuhan. Katakan Tuhan kita besar, ajaib dan perkasa. Maka roh kita akan bangkit. Kita akan melihat Tuhan kita lebih besar, dahsyat dan berkuasa dari masalah yang kita hadapi. Dan akhirnya kita akan muncul sebagai victory woman, perempuan-perempuan yang menang di dalam Tuhan. Amin. Biarlah mulut kita penuh dengan puji-pujian. Mari kita woman berdiri semua, kita nyanyikan pujian ini. Mulutku penuh dengan pujian. Haleluya. Lebih baik kita memuji Tuhan. Karena dalam pujian itu ada banyak kalimat positif, kalimat firman Tuhan. Dan ketika kita ada dalam masalah, waktu kita menyanyi memuji Tuhan, mungkin kita nggak sadari. Tapi saat kita memuji Tuhan, kadang kita memuji Tuhan asal-asalan. Tapi kita memuji Tuhan ketika mulut kita berkata, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan bersemayam dan Tuhan terus memberikan kekuatan yang baru, mensupport hidup kita, pengharapan yang baru. Putus asa tidak ada dalam nama Yesus. Kasih Allah melingkupi sedemikian rupa. Sehingga terus tiap hari, tiap saat kita akan terus bertemu di hari Selasa dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kita menjadi woman yang menjadi penolong bagi keluarga kita. Kita akan terus menjadi woman-woman yang menang dalam Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Yesus. Yesus Allah.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Yesus, haleluya. Amin. Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Woman, biarlah mulut kita hanya penuh dengan puji-pujian. Jika mulut kita penuh dengan puji-pujian, maka kita pun akan sering memuji suami kita. Kita pun akan sering memuji anak kita. Sehingga kerukunan rumah tangga itu menjadi bagian dari setiap Victory Woman yang ada malam ini. Jangan kendorkan semangatmu untuk memuji Tuhan, karena di atas puji-pujian Tuhan bertahta. Haleluya. Lebih baik kita memuji Tuhan daripada kita menyanyikan puji-pujian yang hanya menyenangkan diri kita. Karena kita akan terpuruk, kita akan sulit. Tapi ketika kita memuji Tuhan, Tuhan berkuasa atas hidup kita. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Selasa demi selasa, bahkan woman-woman akan bertambah di tempat ini. Haleluya, haleluya. Yes Lord, yes Lord. Haleluya. Jika ada di antara kita, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti program Victory Woman, jika engkau sulit untuk memuji Tuhan, malam ini mintalah, mintalah. Jika engkau minta kepada Tuhan, dengan senang hati Tuhan akan berikan dalam mulutmu. Mulutmu akan penuh dengan puji-pujian. Minta, Tuhan saya mau untuk terus memuji Tuhan setiap hari. Minta, minta kepada Tuhan. Jangan lewatkan malam ini tanpa meminta kepenuhan Tuhan atas mulut kita dengan puji-pujian. Karena di atas puji-pujian, oh Tuhan terus memberkati kita. Tuhan terus menyenangkan kita. Dalam minggu-minggu ini sampai bahkan tadi woman, dalam posisi apapun saya terus memuji Tuhan. Terlalu banyak kesaksian yang saya lihat. Apa yang saya pikirkan Tuhan bisa kirim, Tuhan bisa membawa saya sampai terus melihat betapa dahsyat Tuhan. Alami Tuhan woman dalam puji-pujian.
alami Tuhan dalam puji-pujian. Malam ini jangan engkau pulang dari tempat ini kalau engkau belum penuh dengan puji-pujian dalam mulut. Biarlah hatimu meluap hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita gak akan pernah kuat kalau kita menyanyikan puji-pujian yang duniawi. Kita tidak akan pernah kuat. Ketika kita menyanyikan puji-pujian, kita akan menyaksikan kemahakuasaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Orala bataka ya rala basyanda ya rala bo, irala basiki ya rala bo. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Buka mulutmu, nyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan, bagi Tuhan yang sudah melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, haleluya, penuh dengan pujian Tuhan, penuh dengan pujian Tuhan, penuh. Semua mulut yang ada di sini, semua kami di dalam nama Yesus, penuh dengan puji-pujian, penuh dengan puji-pujian di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau yang besar, saat engkau putus asa, menyanyilah, menyanyilah. Saat engkau putus harapan, menyanyilah, menyanyilah. Angkat suaramu, angkat suaramu. Irabasikiaralaba. Haleluya, haleluya. Ketika engkau merasa bebanmu terlalu berat, menyanyilah, menyanyilah. Bersukacitalah senantiasa. Rabasika rabatakayaralabas. Hirabababasikiaralabayaralaba. Tangkap masa depan yang penuh harapan malam ini. Di dalam pujianmu, tangkap masa depan yang penuh harapan. Oh rabasikia rabatakaya ralabasyanda. Haleluya. Sekalipun dunia bergoncang, seakan-akan masa depan kita hitam suram, tetapi di dalam nama Yesus, di atas puji-pujianmu malam ini, terang Tuhan, cahaya Kristus menerangi engkau, menerangi engkau. Setiap pribadi di sini melihat cahaya Kristus, melihat cahaya Kristus di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Rabasikia rabatakaya ralabu.
hamba yang mulia. Terima kasih Tuhan. Hidupmu akan penuh dengan bunga-bunga sukacita. Oh, bunga-bunga yang bermekaran, indah. Hidupmu akan terus menjadi indah. Tangkap kasih Tuhan atas hidupmu. Tangkap kuasa Tuhan atas hidupmu. Dan biarlah seperti Maria, jiwamu, jiwaku akan terus memuliakan Tuhan. Oleh karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, Dia juru selamat saya dan woman yang ada di sini, juga woman yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang mandul, rahimmu terbuka malam ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang putus asa, hari ini cahaya Kristus menerangi engkau di dalam nama Yesus. Berdoa sungguh-sungguh dan nyanyikanlah satu puji-pujian yang Tuhan taruh di hatimu. Maka engkau akan menjadi perempuan-perempuan yang bangkit dan bersemangat. Yesus, Yesus, Yesus. Usaha mata pencarian kami terus dibukakan jalan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak ada benteng-benteng yang terlalu tebal, terlalu tinggi yang menghalangi kami. Karena dengan Yesus kami melakukan perkara-perkara yang besar. Yes, haleluya. Haleluya, haleluya. Penyakit kami sudah disembuhkan, kekuatan Tuhan mengalir dalam kami. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dan kami akan memperoleh sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Tangan Tuhan menaungi kami, memberkati dan melindungi kami. Kami terhindar dari sakit, penyakit, mara, bahaya, kecelakaan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami pulang bertemu suami dan anak-anak dan kami memperoleh kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan yang baik. Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan. Mari woman yang sudah mempersiapkan persembahan, angkat persembahanmu. Setiap persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, ketika kita beri dengan tulus, ketika kita beri dengan puji-pujian di dalam hati kita, maka itulah terbuka surga mencurahkan berkat atas setiap kita. Berilah maka kamu akan diberi. Oh rabasika rabarabasika. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau melihat woman-woman baik yang ada di rumah maupun kami yang ada di sini. Kami mengangkat tangan kami. Kami rindu memberikan persembahan dari setiap apa yang Kau beri bagi kami. Kami percaya ketika kami memberi, Tuhan tidak pernah tutup mata dengan segala keperluan dan kebutuhan kami. Bahkan kami memperoleh kelimpahan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami akan beri dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, woman. Oke. Persembahan nanti akan ditaruh di meja luar, dan bagi woman yang mengikuti dan ingin memberikan persembahan nanti bisa ditransfer ya.
Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena malam yang indah, malam di mana kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dengan puji-pujian dalam mulut kita, kita menjadi perempuan-perempuan yang menang. Kita berdiri sekali lagi, kita tutup ibadah kita ya. Yes Lord. Tuhan, ini kami semua woman yang sudah datang dengan antusias, dengan sukacita melayani Tuhan. Sekalipun mungkin ketika kami keluar dari sini tantangan sudah ada. Penghalang-penghalang untuk kami maju dan memuji Tuhan sudah ada. Tapi satu hal yang kami tahu, mulut kami sudah penuh dengan puji-pujian. Dan puji-pujian dalam mulut kami inilah yang akan membawa kami menang terus. Victory woman, berkemenangan di dalam Tuhan. Kami akan menjadi perempuan-perempuan yang berkemenangan dalam Tuhan. Menjadi penolong bagi suami, menjadi ibu yang baik. Bahkan anak-anak akan berkata, kami adalah ibu-ibu yang berbahagia. Oh luar biasa itu Tuhan. Kami dapatkan semuanya itu di dalam kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami datang memuji memuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya berkat Tuhan sudah mengalir di dalam kami. Haleluya, haleluya. Mari woman kita angkat tangan kita. Adalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita pulang dengan membawa damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom.